Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Di sini saya akan membahas tentang metode penugasan. Tujuan instruksional khusus dari bab 7 ini adalah yang pertama, menentukan pembagian atau alokasi pekerjaan ke masing-masing subjek yang ada atau pekerja. Yang kedua, menghitung hasil optimum dari pengalokasian tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari metode penugasan itu sendiri. Metode penugasan atau assignment method merupakan bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal atau biaya yang minimal atau keuntungan yang maksimal atau waktu yang minimal. Alat analisis metode ini menggunakan pendekatan metode Hungarian. Metode ini bersifat saling meniadakan. Artinya, apabila seseorang telah mengerjakan satu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Atau suatu orang mengerjakan satu pekerjaan dan satu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan adalah masalah maksimasi, atau menyangkut keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain, dan minimasi menyangkut biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lainnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah jumlah baris atau orang yang mengerjakan sama dengan jumlah kolom atau pekerjaan. Nah, model umum dari tabel penugasan itu seperti ini, yaitu subjek merupakan orang yang mengerjakan pekerjaan tertentu. Objek merupakan pekerjaan yang akan dikerjakan, dapat berupa jenis pekerjaan atau mesin dan lain-lain. Dan tabel payoff merupakan hasil atau nilai yang terjadi dari pekerjaan tersebut, dapat berupa biaya, waktu, pendapatan, dan lain-lainnya. Dan ini model lain dari metode penugasan. Apabila tabel penugasan berbentuk seperti di atas, maka proses eksekusi dimulai dari kolom terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan baris. Dalam masalah penugasan, seringkali dijumpai ketidakseimbangan antara jumlah baris dan kolom. Jika terjadi demikian, maka untuk memenuhi persyaratan tersebut, baris atau kolom yang tidak sesuai harus ditambahkan variabel dummy dengan nilai tiap sel adalah 0. Dan saya akan membahas contoh soal dari buku halaman 174 nomor 2E. Itu kasus maksimasi. Lanjut aja dengan cara pengerjaannya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dari contoh soal tersebut. Yang pertama, kita identifikasi kasus maksimasi. Karena baris terdapat cuma ada 4, tidak sama dengan kolom yang ada 5, maka perlu ditambahkannya dummy pada baris. Yang kedua, mencari angka terbesar pada masing-masing baris. Untuk pekerja A, yang terbesar adalah 94, terus yang B itu ada 96, yang C 93, dan D ada 94. Selanjutnya, yang ketiga adalah dengan pendekatan metode Hungarian, angka terbesar dikurangi masing-masing angka pada baris. Misalnya, tadi untuk pekerja A, angka terbesarnya adalah 94, jadi dikurangi dari semua baris yang ada di pekerja A tersebut, yaitu ada 92, jadi 94 dikurangin 92 jadinya adalah 2. Terus, untuk pekerja B, untuk angka yang terbesar itu adalah 96, jadi 96 dikurangin dari semua baris yang ada di baris B dikurangin 84, itu jadinya 12. Begitupun selanjutnya untuk angka terbesar dikurangin dengan setiap baris pada kolom tersebut. Angka yang keempat yaitu mencari angka terkecil pada masing-masing kolom. Di sini angka dari masing-masing kolom yang terkecil itu adalah 0. Jadi kita tandain yang 00 ini, kita merahin agar lebih mudah untuk menandai angka-angka yang terkecil. Langkah yang kelima, dengan pendekatan metode Hungarian, setiap angka pada kolom dikurangi angka terkecil. Langkah yang keenam yaitu membuat garis buatan pada masing-masing baris atau kolom. Nah, garis buatan dibuat dengan melewati angka 0 terbanyak pada baris atau kolom.
angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan untuk membuat garis yang lainnya. Nah, jadi untuk angka 0 yang paling terbanyak terdapat pada kolom 3, dan untuk baris ke C, terus dan baris D, dan baris daminya tadi. Jadi, jumlah garis buatan tidak sama dengan jumlah baris atau kolom. Karena belum optimal, maka dilakukan proses yang selanjutnya. Angka yang ketujuh, mencari angka terkecil di luar garis. Dikurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka-angka terkecil dan tambahan angka terkecil pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau terkena dua garis. Jadi di sini angka yang terkecil adalah 2. Jadi 2 dikurangin 2 dari setiap baris yang tidak terkena potongan garis, dan untuk yang terkena potongan garis itu ditambahin 2, kebalikannya dari dikurangin 2. Langkah yang ke-8 yaitu dengan mengeksekusi dan membuat garis buatan kembali pada masing-masing baris atau kolom. Nah, garis buatan dibuat dengan melewati angka 0 terbanyak pada baris atau kolom. Angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan untuk membuat garis lainnya. Jadi di sini angka 0 yang paling banyak dalam sebuah kolom itu adalah di kolom ketiga. Dan untuk barisnya itu ada baris A, baris C, dan D serta dami. Nah, lalu itu kita coret, dan hasil optimal jumlah garis buatan sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada. Langkah yang terakhir adalah kita mengalokasi para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada, yaitu pilih angka 0 pada pekerja dan pekerjaan. Dari tabel yang sebelumnya, angka 0 itu terdapat di pekerjaan 1 dan pekerjaan 3 dalam baris A. Nah, jadi kita taruh 1 dan 3. Lalu kita coret angka 3-nya. Terus yang B itu ada di pekerjaan ketiga. Terus yang C ada di pekerjaan kelima, dan dia ada di pekerjaan kedua. Dan untuk daminya 0 terdapat pada pekerjaan 1, 2, 4, dan 5. Dan yang dicoret adalah 1, 2, dan 5. Sekian penjelasan dari saya tentang metode penugasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.